Selamat sore untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Venina Pitupulu dengan NIM 31S18025 akan mempresentasikan judul saya, yaitu produk-produk industri dengan rekayasa genetika. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama itu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga teknik, yang keempat contoh, dan yang terakhir dampak. Yang pertama, pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu adalah transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya yang dapat bersifat antar gen atau ke gen yang lain lintas gen sehingga mampu menghasilkan sebuah produk. Rekayasa genetika ini juga dapat disebut dengan perpindahan gen. Yang kedua, ada tujuan rekayasa genetika. Tujuan rekayasa genetika untuk mikroba ada beberapa, antara lain mikroba untuk fermentasi, yang kedua pengikatan nitrogen udara, yang ketiga meningkatkan kesuburan tanah, yang keempat mempercepat proses kompos, yang kelima pembuatan makanan ternak, yang keenam mikroba prebiotik untuk makanan olahan, dan yang terakhir untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Selain pada mikroba, ada juga tujuan pada tanaman, yaitu peningkatan produksi, peningkatan kandungan gizi, peningkatan mutu produk, dan tahan terhadap serangan hama. Yang ketiga, teknik-teknik rekayasa genetika. Ada 3 teknik rekayasa genetika. Yang pertama, teknik hibridema, yang kedua teknik cloning, yang ketiga teknik plasmid rekayasa genetika. Yang pertama, teknik hibridema. Teknik hibridema ini adalah penggabungan 2 sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Contoh teknik hibridema adalah pembuatan antibodi monoklonal. Yang kedua, ada teknik cloning. Teknik cloning ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu clone yang berarti ranting atau pencangkokan. Dalam bahasa Inggris, clone digunakan untuk menyebutkan sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Istilah clone ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Weber pada tahun 1903. Cloning dapat dilakukan dengan transfer gen, transfer embrio, dan transfer inti. Yang pertama, transfer gen. Cloning ini dilakukan dengan menyisipkan patogen gen yang dikehendaki dari suatu spesies lain, sehingga spesies yang diklon akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan ke dalam sel tubuhnya. Transfer embrio, yaitu dilakukan cloning dengan menyisipkan potongan gen yang dikehendaki dari suatu spesies, sehingga spesies yang diklon akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan ke dalam sel tubuhnya. Transfer inti, prinsip dari transfer inti ini memasukkan inti sel atau nukleus dari satu spesies ke dalam spesies lain yang sebelumnya inti selnya telah dibuang atau dikosongkan. Lalu teknik yang ketiga adalah teknik plasmid rekayasa genetika. Melalui teknik plasmid dalam rekayasa genetika, para ahli di bidang bioteknologi dapat mengembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama dan penyakit, adaptif kekeringan, dan kondisi tanah yang tidak subur. Lalu contoh-contoh rekayasa genetika. Di sini saya memasukkan 2 contoh. Yang pertama, memanipulasi kloroplas mikroalga dengan rekayasa genetika untuk pemanfaatan bioteknologi sebagai biofactory hijau. Dan yang kedua, rekayasa genetik metabolik pathways diterapkan ke produksi dari fenilalanin. Yang pertama, memanipulasi kloroplas mikroalga dengan rekayasa genetika untuk pemanfaatan mikroalga sebagai biofactory hijau. Kloroplas adalah organel penting dalam mikroalga untuk melakukan fotosintesis, sehingga memungkinkan fotoautotrofik pertumbuhan mikroalga. Selain fotosintesis, kloroplas ini juga mampu melakukan proses biokimia seperti sintesis protein, lipid, karbohidrat, dan terpenoid. Transformasi stabil mikroalga pertama kali ditujukan untuk kloroplas C. reinhardti. Meskipun pembuangan partikel adalah metode yang paling sering untuk digunakan atau disukai dalam transformasi mikroalga, transformasi kloroplas menggunakan bombardir terbatas pada sejumlah kecil spesies mikroalga termasuk C. reinhardti, Haematococcus pluvialis, dan Dunaliella tertiolacta.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh biaya instrumen untuk melakukan pembuangan partikel tersebut dan persyaratan dalam persiapan sel yang menghambat rekayasa genetika yang efisien. Selanjutnya, bom partikel sulit untuk diterapkan pada banyak spesies mikroalga dengan potensi bioteknologi seperti nanochloropsis dan kolera karena ukuran selnya yang kecil dan kompleks. Meskipun membutuhkan penghapusan dinding sel dengan mutasi atau pencernaan enzim untuk efisiensi transformasi yang tinggi, metode ini menyediakan pendekatan yang jauh lebih sederhana dan relatif murah untuk rekayasa genom kloroplas. Baru-baru ini ditemukan bahwa kloroplas transformasi dari mikrolaut yang relevan secara industri alga, Nanochloropsis oceanica. Gen bakteri yang memberikan resistensi antibiotik telah banyak digunakan untuk memfasilitasi rekayasa genetika kloroplas mikroalga. Namun, pemanfaatan industri ini tidak diinginkan karena masalah keamanan hayati yang terkait dengan kemungkinan transfer gen horizontal ke mikroorganisme. Meskipun kehilangan gen secara ekstensif, kloroplas mikroalga mempertahankan untuk ekspresi gen, serta kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan berbagai biosintesis penting proses tetik. Oleh karena itu, mikroalga kloroplas memiliki potensi untuk berfungsi sebagai biovektoris untuk berbagai produk di berbagai aplikasi industri, seperti makanan, budidaya, obat-obatan, dan bahan kimia kosmetik. Contoh yang kedua, yaitu rekayasa genetik metabolik pathways diterapkan ke produksi dari fenilalanin. Tujuan dari rekayasa ini untuk mengembangkan proses yang dapat dikomersialkan untuk produksi asam amino L-fenilalanin, yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan aspartam dalam nutrisi parenteral. 1 mol fenilalanin disintesis dari 2 mol glukosa dan 1 mol amonia dalam sistem bakteri umum. Rekayasa genetika ini dilakukan untuk mengembangkan organisme yang dapat menghasilkan konsentrasi tinggi fenilalanin dengan produk sampingan yang relatif sedikit. Langkah awal yang dilakukan adalah pemilihan organisme. Organisme yang dipilih ini adalah Escherichia coli. Ada beberapa alasan mengapa Escherichia coli dipilih sebagai organismenya. Salah satunya dilakukan atas pertimbangan bahwa organisme tersebut dapat tumbuh sangat cepat pada media yang sangat sederhana, dan ada teknologi yang digunakan untuk mengubah secara khusus aspek genetik yang terkait dengan pembentukan fenilalanin tanpa mempengaruhi pertumbuhannya yang cepat tadi. Fenilalanin terbentuk dari intermediat glikolitik eritrose 4-fosfat dan fosfoenol pirufat yang banyak diantaranya digunakan dalam pembentukan asam amino aromatik tirosin dan triptofan. Pembentukan fenilalanin diawali dengan aromatik biosintesis yang dikatalisis oleh 3 isoenzim yang diatur oleh asam amino yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kapasitas biosintesis sel, membuat fenilalanin dilakukan cloning dari semua gen E. coli yang terlibat dalam biosintesis fenilalanin, kecuali transaminase. Setelah mengidentifikasi gen yang penting dalam laju biosintesis fenilalanin, selanjutnya dilakukan penghapusan gen regulasi oleh akumulasi fenilalanin. Karena beberapa gen yang relevan dengan biosintesis fenilalanin biasanya diatur oleh protein represor yang dikodekan oleh gen TYR. Lalu, dampak rekayasa genetika. Ada 2 dampak. Yang pertama dampak positif, yaitu menciptakan bibit unggul. Yang kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia, membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan cara bayi tabung, dan yang terakhir melestarikan plasma nutfah. Di balik dampak positifnya, rekayasa genetika ini juga memiliki dampak negatif, antara lain dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain, mengganggu produksi seleksi alam, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami, dan yang terakhir kebanyakan keturunan pada fase kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.